Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 kelas 21 ingin menjelaskan tentang proyek Pancasila dari kelompok kami. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri kami masing-masing terlebih dahulu. Saya, Kefas Pradipta Arya Satya, dengan NIM 164244134. Saya Faiz Almergiawan dengan NIM 164244770. Saya Andara Putri Natania dengan NIM 1642424. Dan saya Farel Rajendra Diatma dengan NIM 1642441 serta teman saya. Saya Hamdani Amin dengan NIM 1642428. Dengan bangga, kami jelaskan proyek kami dengan judul Sosialisasi dan Edukasi Standar Pangan Halal UMKM di Jalan Cikuda. Untuk detail yang lebih lanjut, yaitu dimulai dengan identifikasi masalah. Setelah beberapa riset yang kami lakukan, kami telah mengidentifikasi ada 3 masalah yang kami temukan di UMKM Jalan Cikuda. Pertama, keterbatasan pengetahuan UMKM kuliner tentang standar pangan halal. Lalu yang kedua, sedikitnya pelaku UMKM yang telah mengantongi sertifikat halal. Dan yang ketiga, minimnya tingkat kepercayaan masyarakat Jalan Cikuda terhadap produk UMKM yang halal dan thayyib. Ya, berikut adalah data pendukung dari permasalahan sebelumnya. Yang pertama, sebuah penelitian dari Unpad menyebutkan bahwa sekitar 15% pelaku UMKM di daerah Kabupaten Sumedang itu belum mengetahui kriteria makanan yang halal. Ya. Dan data lain dari Diskop UKMPP Kabupaten Sumedang menyebutkan dari sekitar 50.000 pelaku UMKM hanya 3.000-an saja, alias tidak sampai 10% dari mereka yang sudah mengantongi sertifikat halal. Padahal halal merupakan kewajiban bagi umat Islam dan mayoritas penduduk Sumedang maupun Kecamatan Jatinangor itu beragama Islam di atas 90%. Itulah masalah yang kami temukan. Adapun 3 tujuan yang ingin kami capai dalam proyek Pancasila ini, yaitu yang pertama, yaitu untuk meningkatkan pengetahuan dan juga kesadaran pelaku UMKM khususnya bidang kuliner di Jalan Cikuda tentang urgensi standar halal dalam pengolahan dan strategi pemasaran produknya. Yang kedua yaitu untuk membantu pelaku UMKM lokal untuk memahami konsep dasar produk pangan lokal pada produknya. Dan yang ketiga untuk meningkatkan daya saing produk dan juga untuk mempermudah pemasaran UMKM kuliner di kawasan Jalan Cikuda dengan adanya label halal yang tertera pada produk mereka. Sebagaimana yang kita ketahui sebelumnya, itu ada mayoritas penduduk Kabupaten Sumedang itu mayoritas Muslim. Jadi tujuan tersebut kami harapkan tercapai. Untuk mencapai tujuan dan hasil yang inginkan, tentunya kami memiliki langkah selanjutnya yang konkret dalam membantu proyek kami ini. Yang pertama, ada observasi lapangan lanjutan. Kami akan melakukan pengamatan lapangan yang lebih intensif lagi dengan berkunjung ke beberapa UMKM para pelaku Cikuda untuk mengetahui kondisi dan situasi masyarakat di daerah Cikuda yang dicanangkan sebagai objek. Selanjutnya, kami akan melakukan koordinasi dengan pihak yang berkepentingan seperti Kepala Desa, MUI, Karang Taruna setempat, serta orang-orang yang berkaitan dengan proyek kami ini untuk mendapatkan kesepakatan waktu dan tempat dalam melaksanakan program sosialisasi kami ini dan mendapatkan informasi dan data tentang wilayah yang kami amati. Dan selanjutnya kami akan melaksanakan sosialisasi program sebelum kami melaksanakan program workshop kami ini. Tujuannya agar masyarakat mendapat informasi tentang rencana penyeluruhan pelaksanaan sertifikasi halal di daerah Cikuda, Kabupaten Sumedang. Selanjutnya ada roadmap kegiatan. Setelah kami rancangan secara bersama dari kelompok, kami tentukan untuk roadmap kegiatan kami diawali dengan observasi kondisi jalan di daerah Cikuda, yang kemudian akan kami lakukan penyusunan serta perancangan proposal, diikuti dengan pelaksanaan program kerja, dan yang terakhir ada evaluasi dan diskusi untuk perencanaan tingkat lanjut. Untuk berikutnya ada RAB dari kelompok kami. Ini gambaran RAB dari kelompok kami yang dilaksanakan dalam 2 hari.
seperti era pada umumnya ada kesekretariatan, pelengkapan, acara, konsumsi, dan dokumentasi publikasi, serta dana insidental dengan total anggaran biaya Rp5.950.000. Oke, selanjutnya ada beberapa link referensi dari kami. Kami di sini telah mencantumkan 2 jurnal yang menjadi salah satu referensi dari kelompok kami untuk melakukan observasi tahap awal. Kemudian ini ada beberapa dokumentasi yang sudah kami lakukan. Kami melakukan visit observasi pada tanggal 11 Agustus 2024 di daerah Bakmi Cikuda. Itu merupakan salah satu UMKM di bidang pangan yang ada di Jalan Cikuda. Kami di sana mengamati serta melakukan perbincangan dengan pemilik usaha guna menanyakan secara real dan langsung bagaimana kondisi standar pangan halal yang ada di lapangan. Dan memang ternyata standar pangan halal di daerah Cikuda pun belum terlalu nampak. Maka dari itu, itulah yang membuat kami semakin yakin dan mantap untuk bisa menjalankan terus dari program yang kami ajukan ini. Oke, mungkin itu dari PPT kami. Selanjutnya kami akan lanjut ke proposal kami. Karena memang perlu di bagian proposal untuk dijelaskan beberapa bagiannya. Kami di sini di bagian proposal akan menjelaskan sesuai dengan bagian yang kami kerjakan. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang secara umum metode pelaksanaan kegiatan yang akan kami lakukan. Yaitu metode yang pertama yaitu dengan melakukan persiapan. Persiapan itu terbagi lagi menjadi pengumpulan data dan identifikasi masalah yang telah kami sebutkan sebelumnya. Kemudian ada juga observasi kondisi wilayah yang kami lakukan pada tanggal 11 Agustus 2024. Kemudian ada juga observasi kegiatan masyarakat dan juga perbincangan singkat dengan salah satu pelaku UMKM kuliner. Kemudian ada juga penyusunan program kerja dan juga sosialisasi program. Kemudian yang kedua yaitu tahap pelaksanaan, di mana jika terrealisasi, kami akan melakukan pelaksanaan pelatihan yang terbagi menjadi 2 kelompok, yaitu kloter pertama akan berjumlah 15 orang target pelaku UMKM dan kedua juga 15 orang. Kemudian yang kedua yaitu ada sesi pendampingan pada pelaku UMKM dan yang ketiga ada evaluasi peserta dan pihak yang terlibat pada proyek kali ini. Dan yang terakhir tentunya juga kami akan melakukan evaluasi dan pelaporan akhir di akhir proyek kami ini. Jadi kami juga telah melakukan wawancara untuk memperkuat data-data yang telah kami kumpulkan. Jadi kemarin kami sudah melakukan wawancara dengan pemilik usaha bakmi Cikuda yang berada di Jalan Cikuda dan ternyata mereka juga belum mendapatkan sertifikasi halal. Tapi karena ada program dari pemerintah, mereka telah mengikuti program itu tapi tetap belum mendapat sertifikasi halal yang dijanjikan oleh pemerintah. Nah, kami di sini berniat membantu untuk UMKM lain seperti Bakmi Cikuda di sana untuk mendapatkan sertifikasi halal. Nah, untuk melakukan itu, kami juga perlu mewawancarai beberapa pihak yang akan terlibat. Pertama ada kepala desa, lalu ada Karang Taruna. Di sini kami berencana melibatkan Karang Taruna karena tidak mungkin untuk kami berlima sendiri mengadakan sebuah acara. Jadi kami berniat melibatkan Karang Taruna di desa. Lalu yang ketiga ada pelaku UMKM bidang kuliner yang tentunya menjadi subjek utama dari penelitian kali ini dan sosialisasi kali ini. Lalu ada narasumber yang sudah ahli di bidangnya agar dapat membantu para pelaku UMKM bidang kuliner mendapatkan sertifikasi halal. Lalu yang kelima ada dosen pembimbing dan keenam asisten dosen. Setelah detail roadmap kita ketahui di bagian PPT tadi, kita akan langsung bergeser ke jadwal. Jadi secara jadwal kami sudah bagi menjadi 2 bulan. Untuk minggu pertama kita akan lakukan finalisasi tim pelaksana dan juga pembagian tugas, diikuti penyusunan materi, sosialisasi dan pelatihan. Kemudian pada minggu kedua di bulan September kita akan lakukan persiapan logistik dari administrasi, materi, semuanya akan kita persiapkan finalisasinya. Setelah itu minggu depannya kita akan melakukan sosialisasi awal kepada pihak terkait, diikuti pembentukan kelompok kerja UMKM. Kemudian
diikuti minggu depannya kita akan melakukan sosialisasi dan evaluasi UMKM tahap 1. Kemudian kita akan lakukan pelatihan teknis tahap 1. Setelah kita selesai dengan teknis tahap 1, kita beralih ke pendampingan langsung UMKM di tahap 1. Setelah selesai dengan pendampingan UMKM tahap 1, kita ulangi lagi kepada UMKM di kelompok 2 atau di tahap 2. Dengan kita awali dengan sosialisasi, kemudian kita ikuti dengan pelatihan teknis, dan pada akhir kegiatan atau pada minggu terakhir di bulan Oktober, kita lakukan diskusi dan perencanaan tindak lanjut. Nah, untuk setelah ini kita akan jelaskan tentang RAB. Jadi ini RAB dari kelompok kami yang telah kami perhitungkan secara sistematis dan memikirkan beberapa kemungkinan terjadi ke depannya. Di RAB kami ini terdapat kesekretariatan seperti biasa, ada perlengkapan juga, cetak buklet yang akan menjadi sarana informasi dan memudahkan masyarakat untuk mendapatkan dan memahami apa yang kami sampaikan, serta adanya honor pemateri yang kami gunakan dalam 2 waktu. Karena itu kami akan menggunakannya selama 2 jam dengan total 1.400.000 serta ada makan siang 60 kotak. Itu akan digunakan dalam 2 hari. Jadi setiap harinya itu ada 30 kotak yang terpakai. Jadi tentunya ada data pendukung yang perlu menjadi landasan dasar dari kelompok kami. Oleh karena itu, sebelum presentasi ini diakhiri, kami akan menjelaskan tentang data pendukung kami. Ya, baik, ini merupakan penjelasan yang lebih detail mengenai data yang sudah kami paparkan di PPT. Sebagai informasi, kepemilikan sertifikat atau otoritas untuk memberi sertifikat halal itu sudah berubah dari yang sebelumnya MUI, sekarang diberikan kepada Kementerian Agama. Itu sejak tahun 2021 melalui peraturan dari Kemenak. Nah, sehingga untuk pelatihan ini tentunya kami sangat mengandalkan pihak Kemenak. Nah, data yang sama sudah kami paparkan tadi ya, terkait pelaku UMKM yang mengatur sertifikat halal itu baru 3.000-an dari sekitar 50.000 di Kabupaten Sumedang, yang artinya sangat sedikit sekali, kurang dari 10%. Nah, adapun alasan mengapa mereka belum mendapatkan sertifikat itu variatif, bermacam-macam. Ini kami ambil dari satu paper karena ada beberapa alasan ya. Kalau ini papernya di daerah Jawa Timur, ya pertama, ya jadi alasan yang paling utama itu biaya sebetulnya. Pertama biaya, karena mereka mungkin mengalami kekurangan dari segi modal gitu, sehingga mereka tidak mampu mendaftar program sertifikasi halal. Atau yang kedua karena minimnya edukasi. Mereka berpikir rumit, membuat sertifikat halal itu rumit, banyak prosesnya, lambat, sehingga mereka memilih untuk tidak mengikuti sertifikat halal. Nah, ini adalah beberapa manfaat dari kepemilikan sertifikat halal. Yang pertama, meningkatkan kepercayaan konsumen, khususnya yang Islam. Jadi konsumen lebih percaya untuk makan di tempat makan itu. Yang kedua, agar bisa menjangkau segmen pasar yang baru. Mungkin ada sebagian umat Islam yang sangat ketat mengenai sertifikat halal ini, mereka hanya mau makan di yang berlogo halal, maka itu bisa menjangkau segmen pasar yang baru. Yang ketiga, menunjukkan kepedulian terhadap syariat Islam, terhadap ajaran Islam. Dan terakhir, manfaatnya adalah untuk meningkatkan citra perusahaan atau meningkatkan citra usaha makan itu. Itu tadi adalah beberapa data dan juga latar belakang masalah sekaligus kesimpulan dari program kami ini. Maka dari itu, setelah kami jelaskan secara mendetail tentang rancangan program kami, tentu saja merupakan urgensi menurut kami dengan adanya perancangan program ini, terutama untuk meningkatkan awareness kepada masyarakat sekitar di daerah Cikuda agar terus menjaga serta membuat adanya logo halal agar mereka, para konsumen, turut percaya kepada penjual makanan di daerah Cikuda. Untuk itu, kami harap program ini ke depannya dapat bisa dilanjutkan serta terus dikembangkan seiring dengan berjalannya waktu. Kami juga terbuka untuk kritik dan saran serta masukan agar bisa terus mengembangkan program ini ke depannya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila.